Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wahini Yusri Kadang dengan NIM B.21.0.012 dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo. Dosen pengampu Ibu Arini Purnamasari, SST MKes. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus menstruasi normal pada remaja. Menstruasi adalah proses ilmiah yang terjadi pada perempuan. Menstruasi merupakan perdarahan yang teratur dari uterus, sebagai pertanda bahwa organ kandungan telah berfungsi matang. Umumnya, remaja mengalami menarki adalah pada usia 12 sampai dengan 16 tahun. Periode ini akan mengubah perilaku dari beberapa aspek, misalnya psikolog dan lainnya. Pada wanita biasanya pertama kali mengalami menstruasi atau menarki pada umur 12 sampai 16 tahun. Siklus menstruasi normal pada remaja terjadi setiap 22 hari sampai dengan 35 hari. Dengan lamanya menstruasi selama 2 sampai 7 hari. Remaja putri mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur pada masa-masa awal adalah hal yang normal. Mungkin saja remaja putri mengalami jarak antara 2 siklus berlangsung selama 2 bulan atau dalam 1 bulan terjadi 2 kali siklus. Namun jangan khawatir, beberapa lama siklus menstruasi akan menjadi lebih teratur. Namun pengetahuan akan siklus menstruasi yang dialami sangatlah penting bagi remaja putri. Dengan mengetahui pola siklus menstruasi akan membantu dalam memperkirakan siklus menstruasi yang akan datang. Siklus dan lamanya menstruasi dapat diketahui dengan membuat catatan pada kalender. Tandai setiap hari ke-1. Siklus menstruasi yang terjadi setiap bulannya dengan tanda silang. Lalu hitung pada tanda silang berikutnya. Dengan cara ini, Anda dapat mengetahui pola siklus menstruasi pada diri Anda. Siklus menstruasi dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase folikuler, fase ovulatoir, dan fase luteal. Yang pertama, fase folikuler. Fase folikuler dilalui dari hari ke-1 sampai saat sebelum kadar LH meningkat dan terjadi pelepasan sel telur atau ovulasi. Dinamakan fase folikuler karena pada saat ini terjadi pembuahan folikel di dalam ovum. Pada pertengahan fase folikuler, kadar FSH sedikit meningkat hingga merangsang pertumbuhan sekitar 3-30 folikel yang masing-masing mengandung 1 sel telur. Tapi hanya 1 folikel yang terus tumbuh, yang lainnya hancur. Pada suatu siklus, sebagian endometrium dilepaskan sebagai respon terhadap penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Endometrium terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan paling atas dan lapisan tengah dilepaskan, sedangkan lapisan dasarnya tetap dipertahankan dan menghasilkan sel-sel baru untuk kembali membentuk kedua lapisan yang telah dilepaskan. Perdarahan menstruasi berlangsung selama 2-7 hari, rata-rata selama 5 hari. Darah yang hilang sebanyak 28-283 gram. Darah menstruasi biasanya tidak membeku kecuali jika perdarahannya sangat hebat. Yang kedua, ada fase ovulatoir. Fase ovulatoir dimulai ketika kadar LH meningkat, dan pada fase ini dilepaskan sel telur. Sel telur biasanya dilepaskan dalam waktu
16 sampai dengan 32 jam setelah terjadinya peningkatan kadar LH. Folikel yang matang akan menonjol dari permukaan ovarium, akhirnya pecah dan menghasilkan sel telur. Pada saat ovulasi ini beberapa wanita merasakan nyeri timbul pada bagian perut bawahnya. Nyeri ini dikenal sebagai May-Lors yang berlangsung selama beberapa menit sampai beberapa jam. Yang ketiga, ada fase luteal. Fase luteal ini terjadi setelah ovulasi yang berlangsung selama sekitar 14 hari. Setelah melepaskan telurnya, folikel yang pecah kembali menutup dan membentuk korpus luteum yang menghasilkan sejumlah besar progesteron. Progesteron menyebabkan suhu tubuh sedikit meningkat selama fase luteal dan tetap tinggi seperti siklus yang baru dimulai. Peningkatan suhu ini bisa digunakan untuk memperkirakan terjadinya ovulasi. Kebanyakan remaja putri sering mengalami kram sewaktu menstruasi. Rasanya sakit di perut bagian bawah, kadang meluas ke pinggul, punggung bagian bawah atau paha. Bahkan ada yang merasa mual, muntah, atau diare. Untuk mengatasi nyeri haid, Anda dapat meminum obat untuk menghilangkan rasa nyeri, atau cobalah berendam dengan air hangat. Namun segeralah ke dokter jika nyeri haid hebat atau disertai dengan demam, merasa mual yang tidak biasa, muntah atau nyeri perut, atau jika tetap nyeri setelah 3 hari haid. Sedikit penjelasan siklus menstruasi normal pada remaja dari video saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.